Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan review terkait dengan instalasi web sekolah menggunakan Koda Igniter. Ya, intinya sangat mudah, teman-teman. Ada beberapa hal yang kita siapkan sebelum kita memulai instalasi dan konfigurasi. Yang pertama adalah master webnya sendiri. Ini saya buat dalam bentuk RAR. Kemudian yang kedua adalah database, yang mana database itu nanti akan kita koneksikan dengan web sekolah. Jadi apa yang kita inputkan akan kita tampung di dalam database tersebut. Kemudian untuk tool yang kita butuhkan, di sini saya menggunakan dua jenis tool. Yang pertama adalah Exam. Nah, Exam ini minimal menggunakan PHP versi 7 ke atas. Dan yang kedua adalah software text editornya. Ini bisa menggunakan Sublime Text, Visual Code ataupun Notepad++, terserah teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama kita ekstrak terlebih dahulu file masternya dengan menggunakan klik kanan, kemudian ekstrak. Nah, ini saya sudah mengekstrak. Nah, sudah saya ekstrak. Hasil ekstrakan ini silahkan teman-teman copy ke dalam folder htdocs teman-teman. Jadi lokasinya ada di C, kemudian exam, kemudian htdocs. Nah, kita paste di sini. Yang mana htdocs ini merupakan folder yang berisi lembar kerja dari berbagai macam web ataupun sistem yang kita jalankan di dalam exam. Oke, sambil menunggu copy paste selesai, kita buat dulu database-nya. Nah, kita jalankan examnya dengan menekan klik start pada Apache dan MySQL-nya. Oke, kita panggil dari sini localhost 8081/php myadmin. Nah, kenapa 8081? Karena port 80 sudah saya digunakan pada exam versi di bawahnya. Jadi saya harus mengganti port biar tidak bentrok. Nah, ini bisa dilihat di sini ada 8081 untuk port HTML-nya. Oke, kita enter. Kita tunggu sebentar. Agak lama ini. Tergantung spek laptop dari teman-teman. Oke, ini sudah muncul tampilan dari PHP MyAdmin seperti ini. Kita akan membuat database. Caranya adalah kita akan mengklik menu new di sini. Nah, di sini kita klik new, kemudian diketikkan nama database. Misalkan adalah web_sekolah. Kemudian kita klik create di sini. Nah, has been created berarti kita sudah berhasil membuat. Oh, ini nampaknya double, berarti saya harus menghapus terlebih dahulu. Saya sudah pernah membuat soalnya. Bentar, saya klik dulu di sini. Ada dua ya. Namanya sama, berarti harus saya hapus satu. Di menu operation. Oke, kalau tidak kita, karena ini sama, daripada nanti agak lama, saya buat lagi saja dengan nama misalkan coba. Ya, kita buat namanya coba. Oke, sudah jadi coba. Kemudian kita import file SQL file SQL ini kita import ke dalam PHP myadmin. Caranya adalah klik import, kemudian choose file. Nah, dipilih file yang tadi. Oke, ini filenya. Kemudian kita klik open, kemudian go di sini. Kita tunggu, ini masih proses import database ke dalam PHP myadmin. Jangan lupa untuk teman-teman yang ingin mendapatkan source code dari
sistem ini atau web ini bisa subscribe terlebih dahulu, kemudian menuliskan alamat email teman-teman di kolom komentar. Oke, ini masih menunggu waktu yang lumayan lama untuk importnya karena datanya juga cukup besar. Jadi kita tunggu dulu sembari menyelesaikan copy paste dokumen webnya. Oke, masih 68%. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke, ini proses impor sudah selesai. Nah, ini ada banyak sekali tabel, ada tabel berita, tabel foto, dan masih banyak lagi terkait dengan artikel yang nanti akan kita tampilkan. Ini sudah ada masing-masing tabelnya. Nah, seperti ini. Oke, kita tinggal menunggu proses pastenya. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, bisa di like dan juga subscribe untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, sudah. Nah, kita kemudian sudah ada di sini web sekolah. Oke. Nah, kita akan melakukan koneksi database-nya. Nah, caranya adalah di sini ada file.env. Kita buka, bisa menggunakan Notepad++ atau menggunakan Sublime. Nah, di sini seperti ini. Kemudian sebentar, saya buka lagi. Nah, ini. Nah, ini ada beberapa perintah yang akan kita rubah. Yang pertama di sini adalah hostname. Hostname kita biarkan saja tetap localhost. Kemudian default database. Nah, ini kita isi dengan nama database yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini kita buat adalah coba. Berarti di sini kita kita isikan dengan nama coba. Untuk username dan password default root dan sandinya adalah atau passwordnya adalah kosong. Untuk database yang kita gunakan adalah MySQL.
Oke, sudah. Kemudian kita save, bisa menggunakan file save atau ctrl save. Oke, sudah. Kemudian kita coba panggil apakah sudah terkoneksi atau belum. Nah, caranya kita buka di sini sama seperti tadi, localhost 881 garis miring web underscore sekolah. Nah, kita tunggu akan melakukan proses membuka web tadi. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ini sudah saya edit sebelumnya terkait dengan logo, postingan, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Oke, untuk masuk ke panel adminnya ditambahkan ada login di sini. Oke, login. Untuk username dan passwordnya masih default. Username-nya adalah admin, passwordnya adalah admin. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul halaman dashboard seperti ini. Ada kita mulai dari konfigurasi terlebih dahulu. Di menu konfigurasi, ini nanti akan ada nama web, deskripsi, nomor handphone, dan lain sebagainya, termasuk map ya, Google Map atau titik koordinat dari sekolah teman-teman semuanya. Kemudian ada halaman, ini menampilkan halaman apa saja yang akan ditampilkan. Kemudian menu. Nah, menu di sini sebentar. Nanti akan tampil di bagian atas ya. Localhost web sekolah. Oke. Nanti menu di sini akan tampil di sini. Ada home, profil, berita. Nah, ini yang utama ini adalah menu, sedangkan yang anak menunya itu namanya adalah submenu di bawahnya. Ada visi misi, struktur, tugas. Nah, nanti bisa dibuat di sini ya. Kemudian submenu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah turunan dari pada menu. Kemudian banner. Nah, banner di sini adalah gambar utama yang ditampilkan di paling atas di sini ya, di bawah menu. Nah, nanti bisa disesuaikan. Untuk melihat ukurannya bisa diklik kanan, kemudian save image, kemudian dilihat pixelnya berapa kali berapa. Itu. Kemudian untuk modal pop-up, nah modal pop-up ini adalah menampilkan pesan yang muncul setiap kali web itu dibuka. Misalkan ini saya reload, nanti biasanya akan muncul jendela pop-up. Oh, ini nggak bisa ya. Itu seperti itu. Kemudian untuk berita, nah ini biasanya yang paling sering dibuat adalah di berita itu. Nah, ini berita banyak sekali ada, misalkan kita tambahkan berita, nanti akan ada judulnya apa, kemudian kategorinya. Nah, ini sudah ada kategorinya. Kemudian dia masuk berita utama atau tidak. Jika masuk, bisa diklik ya. Kemudian ringkasan dan juga isi, itu untuk berita. Untuk kategori sendiri, nanti bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan sekolah Bapak Ibu masing-masing atau teman-teman masing-masing. Untuk profil lembaga, nah ini ada sambutan kepala sekolah, nanti bisa diisi. Kemudian data pegawai, nah nanti bisa diisi siapa saja yang guru dan karyawan yang ada di dalamnya. Kemudian untuk informasi sendiri, ada data layanan, ada data pengumuman, agenda, bank data. Nah, ini terkait dengan info-info seperti format laporan PKL ataupun logo sekolah yang sudah dicantumkan. Kemudian ada link terkait. Nah, ini merujuk kepada link-link apa saja yang berkaitan dengan web sekolah tersebut. Misalkan di dalam sebuah web ada pemilihan ketua OSIS, ada PPDB online, ada e-learning dan lain sebagainya. Itu bisa dicantumkan untuk mempermudah atau untuk mengintegrasikan dengan sistem-sistem yang ada di sekolah teman-teman. Kemudian untuk galeri sendiri ada foto, nah nanti bisa ditambahkan, kemudian ada video, nah seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah untuk tampilannya sendiri, nah ini kalau menurut saya sudah cukup menarik ya, sudah simpel juga. Nah ini dibuat layout seperti ini ya, sudah sangat responsif ya. Misalkan kita masuk ke berita, nah ketika kita klik salah satu berita, misalkan berita ini, nah ini sudah
responsif. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan terkait dengan review membuat website sekolah dengan mudah. Silahkan jika ada yang ditanyakan nanti bisa saling sharing berbagi di dalam kolom komentar. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.